Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Cara Gue. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pak Jaya. Selamat sore Pak Jaya. Selamat sore. Siap Pak Jaya, kita berbincang santai. Ini kan putusan tingkat banding Verdi Sambo kan tetap ditolak sama Majelis Etik Kepolisian, dan wacananya akan digugat ke PT UN. Nah, melihat persoalan itu bagaimana tanggapan Pak Jaya selaku pakar hukum? Pengadilan Tata Usaha Negara kan tugasnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pemohon, ya, berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh pejabat ataupun badan tata usaha negara, ya, yang bersifat konkret, individual dan final, yang mana putusan tersebut menimbulkan implikasi atau akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum perdata. Berkaitan dengan keputusan Komisi Etik Kepolisian terhadap Verdi Sambo dan mantan anak buahnya, ada dua aspek yang bisa kita kaji. Yang pertama, secara prosedural, pemeriksaan kode etik terhadap Verdi Sambo dan anak buahnya itu punya landasan hukum yang kuat, yaitu berdasarkan peraturan polisi nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik, ya, yang secara substansi bahwa Verdi Sambo maupun mantan anak buahnya itu kan dituduh atau disangka melanggar ketentuan pasal-pasal pembunuhan berencana 340, kemudian pembunuhan biasa 338, Yungto pasal 55 dan 56 tentang keterpesertaan atau deal naming. Sehingga kemudian kepada yang bersangkutan sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dimiliki dalam rangka pembelaan terhadap tuduhan yang dilakukan terhadap dirinya. Oke, apakah menurut Pak Jaya selaku pakar hukum, bagaimana membaca bila mana memang benar kalau dilakukannya gugatan PT UN, apakah ini akan dikabulkan atau misalnya ini sia-sia putusannya, kira-kira menurut Pak Jaya? Bisa saya sampaikan bahwa PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara ini dia juga memeriksa apakah keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan apakah putusan tersebut tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila setelah melalui pemeriksaan majelis hakim bahwa putusan pejabat atau badan tata usaha negara tersebut tidak melampaui kewenangan atau ultra vires yang dimiliki dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan baik, saya yakin bahwa gugatan dari pihak Verdi Sambo CS tersebut akan ditolak. Oke, jadi kalau misalnya gugatannya ditolak, artinya hampir tidak ada harapan bagi Verdi Sambo dan mantan anak buahnya untuk katakanlah terlepas dan terbebas dari apa yang disangkakan, begitu ya? Apapun putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai implikasi hukum terhadap proses penanganan perkara pidana, termasuk dalam proses persidangan perkara ini di pengadilan negeri nantinya. Jadi tidak ada relevansinya sama sekali. Oh, jadi anggaplah misalnya gugatan PT UN dikabulkan, tapi akibat dikabulkannya putusan PT UN tersebut tidak berpengaruh kepada proses pidananya, Pak? Ya, karena ini adalah dua hal yang terpisah. Oke. Kalau menyangkut penanganan perkara pidana,
baik itu dari sisi penyidikan sampai dan penuntutan. Itu kan yang penting itu apakah unsur-unsur yang disangkakan maupun yang didakwakan kepada Ferdy Sambo dan kawan-kawan, baik itu menyangkut dakwaan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, maupun keikutsertaan atau deal naming, serta penghalangan terhadap proses penyidikan atau obstruction of justice tersebut, itu pembuktiannya adalah menyangkut pembuktian apakah unsur-unsurnya terpenuhi, kemudian apakah berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP dan sampai dengan 189 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah, dan apakah majelis hakim berkeyakinan yang bersangkutan bersalah atau tidak. Kalau majelis hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan sudah diuji di meja hijau, serta dia punya keyakinan bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka dia akan dihukum. Siap, Pak Jaya. Mungkin itu bincang santai kita pada kesempatan kali ini, Pak Jaya. Terima kasih banyak atas respon dan statement terkait dengan wacana ini. Sehat selalu, Pak Jaya. Terima kasih. Terima kasih.